Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 73. Karena itu dalam kesulitan yang tidak teratasi, maki anak-anak muda itu berharap, agar mereka dapat menyampaikan persoalan mereka kepada para cantrik untuk beberapa saat. Ketujuh anak muda itu masih mencoba bertahan. Tetapi ternyata bahwa wajah mereka menjadi merah biru, sedangkan mata mereka menjadi bengkak. Apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang muda itu tidak lagi menahan diri. Keduanya dengan sengaja telah membuat lawan mereka benar-benar bahwa mereka tidak mampu melawan keduanya lagi. Ketika Mahisa Murti melihat salah seorang dari ketujuh anak-anak muda itu menarik pisau belati, maka ia pun menggeram. Jangan mempergunakan senjata. Senjata dapat mengundang bahaya yang lebih parah bagi kalian, karena untuk melawan senjata, aku pun akan mempergunakan senjata. Nah, kalian akan tahu akibatnya jika kedua tanganku menggenggam pisau. Wajah kalian tidak akan hanya sekedar merah biru, tetapi wajah kalian akan tatu arang keranjang. Ancaman itu benar-benar telah menggetarkan setiap jantung. Karena itulah, maka anak muda yang telah menggenggatu tangkai pisau belatinya itu pun mengurungkan niatnya untuk mempergunakannya. Namun dalam pada itu, ketujuh anak muda itu sudah benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Tenaga mereka bagaikan dihisap oleh kelelahan dan kesakitan. Karena itulah maka sejenak kemudian ketujuh orang itu pun menjadi semakin terdesak dan akhirnya, ketika anak muda yang bertubuh kekar itu memberikan isyarat, maka ketujuh orang itu pun serentak berlari menghambur meninggalkan kedua lawannya. Tetapi agaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau melepaskan mereka. Mereka pun segera meloncat ingin mengejar lawan-lawannya. Tetapi Mahendra telah memanggil kedua anaknya dan menahan mereka agar melepaskan ketujuh lawannya pergi dari Banjar. Luar biasa, desis Ki Buyut yang menyaksikan perkelahian itu dengan berdebar-debar. Lalu katanya, kedua anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan di luar kewajaran. Keduanya hanyalah karena keras kepala saja Ki Buyut, jawab Mahendra. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun di wajahnya membayang kepahitan yang mencengkam perasaannya. Bahkan kemudian katanya dalam nada berat. Permulaan dari kekisuhan itu sudah terjadi. Maksud Ki Buyut? Bertanya Mahendra. Mereka tentu tidak akan menerima kekalahan mereka begitu saja. Di padepokan itu ada berpuluh-puluh cantrik yang memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka akan dapat menjadi sakit hati karena kawan-kawannya mengalami perlakuan yang dapat mereka artikan, menyinggung perasaan mereka. Apakah para cantrik di padepokan Empu Purung itu akan membenarkan tingkah laku ketujuh anak-anak muda itu? Bertanya Mahendra. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya. Mungkin mereka tidak mau mendengar alasan-alasan lain dan sebab dari perkelahian itu. Mungkin mereka membenarkan tindakan kawan-kawannya, atau mungkin mereka tidak membenarkan, tetapi mereka tetap ingin mempertahankan harga diri. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Kisanak, berkata Ki Buyut. Jika Kisanak sependapat dengan aku, tinggalkan tempat ini. Kenapa Ki Buyut? Tak anak muda itu. Kalian dapat menghindarkan diri dari akibat yang lebih parah. Jika mereka datang kembali, maka mereka tentu tidak hanya bertujuh atau bersepuluh atau 20. Lalu, mereka tentu tahu bahwa dua di antara kalian telah mampu mengalahkan 7 orang. Tentu mereka sudah mendengar bahwa kalian sekarang mempunyai beberapa orang kawan di Banjar ini. Jadi menurut pertimbangan Ki Buyut, kami sebaiknya meninggalkan Banjar ini? Untuk keselamatan kalian. Tinggalkan Banjar ini dan pergilah ke barak di seberang bulak. Di sana ada sepasukan prajurit-prajurit yang ada di barak itu, sehingga mereka tidak akan mengganggumu. Kecuali jika apabila kalian dapat mereka ketemukan di sepanjang jalan saat kalian meninggalkan barak itu. Aku tidak akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas kalian. Apalagi jika Empu Purung sendiri ikut serta menemukan kalian. Ia dapat menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan dengan tangannya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kecemasan benar-benar telah mencengkam Ki Buyut. Lalu apa yang akan Ki Buyut lakukan? Bertanya Mahendra. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Aku tidak tahu. Mungkin aku harus berkemas-kemas untuk meninggalkan padukuhan ini jika Empu Purung menghendaki.
Mahendra termangu-mangu sejenak, ia mulai membayangkan bahwa akibat kehadirannya di padukuhan itu, maka Ki Buyut harus mengalami kesulitan bukan saja untuk mencegah keributan yang timbul, tetapi juga kesulitan bagi dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saja di luar sadarnya Mahendra berkata, "Tetapi Ki Buyut, kenapa Ki Buyut sendiri tidak minta perlindungan kepada prajurit-prajurit Singasari itu? Bukankah prajurit-prajurit itu akan dapat mencegah tingkah laku orang-orang di padepokan Empu Purung, apalagi jika mereka akan mengusir Ki Buyut?" Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Tidak Kisanak. Dengan demikian aku sudah membenturkan anak-anakku sendiri dari padukuhan ini pada kekuatan yang akan dapat menggilas dan bahkan menumpas mereka. Tetapi bukankah mereka berdiri di pihak yang salah menurut penilaian Ki Buyut sendiri? Dan aku harus menjerumuskan mereka ke dalam kemusnahan tanpa ampun? Kisanak. Betapapun nakalnya, mereka adalah anak-anakku. Mungkin aku harus pergi meninggalkan mereka. Tetapi tentu aku tidak akan sampai hati mendorong mereka ke dalam kebinasaan." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Ki Buyut, baiklah aku membicarakannya dengan kawan-kawanku. Tetapi jika sekiranya kami harus mempertahankan diri kami dari siapapun juga yang akan mengganggu kami, maka kami minta maaf sebelumnya, karena di antara mereka mungkin terdapat anak-anak muda yang Ki Buyut sebut sebagai anak-anak Ki Buyut itu." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Karena itu, pergilah. Dengan demikian maka benturan yang lebih keras itu akan terhindar." Mahendra pun kemudian dengan tergesa-gesa menghadap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang gelisah. Mereka mendengar pendapat Ki Buyut dan mendengar pula bagaimana ia bersikap terhadap anak-anak muda di padukuhannya. "Apakah kita sebaiknya meninggalkan padukuhan ini, tuanku?" bertanya Mahendra. "Memang sulit untuk menentukan," jawab Ranggawuni. "Tetapi barangkali hal-hal semacam inilah yang memang ingin aku lihat." "Kami mohon tuanku menentukan keputusan," berkata Mahisa Agni kemudian. "Bagaimana menurut pendapat paman atas padepokan Empu Purung itu?" "Bagi hamba tuanku," jawab Mahisa Agni, "padepokan ini adalah salah satu dari beberapa buah padepokan yang, menurut laporan yang diterima oleh pimpinan prajurit Singasari sebagai padepokan yang secara bersama-sama telah mempersiapkan diri melawan kekuasaan tuanku." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka merenung sejenak. Kemudian terdengar Ranggawuni bertanya, "Bagaimana menurut pertimbanganmu Adinda Mahisa Cempaka?" "Bagi hamba, tidak ada pilihan lain. Kita sudah melihat bagaimana bentuk dan sikap padepokan ini." Ranggawuni mengangguk-angguk. Lalu kalanya, "Paman, setelah aku melihat sendiri keadaan di daerah ini, maka tidak ada pilihan lain daripada memadamkan api yang akan dapat berkobar lebih besar lagi. Tetapi karena padepokan ini tidak berdiri sendiri, maka semuanya harus diselesaikan secara menyeluruh di seluruh daerah yang sudah dipersiapkan itu." "Hamba tuanku," jawab Mahisa Agni. "Hamba akan memerintahkan prajurit penghubung untuk menyampaikan laporan peristiwa di daerah ini kepada pucuk pimpinan prajurit di Singasari serta perintah untuk mengambil sikap menghadapi setiap padepokan yang telah berada di bawah pengaruh Empu Baladatu itu." "Baiklah. Dan apakah yang akan kita lakukan sekarang menurut pertimbanganmu?" "Kita akan meninggalkan padukuhan ini dan pergi ke barak para prajurit. Kita akan menghadapi pasukan Empu Purung dengan kekuatan Singasari. Sementara itu prajurit penghubung segera menghubungi pimpinan prajurit yang akan menyebarkan perintah tuanku ke segenap penjuru yang mengalami keadaan serupa. Tetapi perintah itu harus meliputi daerah Mahibit dan para aku yang sudah diketahui mempersiapkan pasukan pula," sahut Witantra. "Ya," jawab Ranggawuni. "Mungkin mereka akan mempergunakan kesempatan. Tetapi menurut pertimbanganku, mereka akan menunggu meskipun hanya sesaat yang pendek. Tetapi harus dipersiapkan pasukan khusus untuk menghadapi mereka," berkata Mahisa Cempaka. "Baiklah. Sampaikan perintah yang jiwanya seperti yang kita maksudkan atas padepokan-padepokan dan daerah-daerah yang berbahaya bagi Singasari. Jika demikian, maka kita akan berkemas meninggalkan padukuhan ini tuanku. Sebentar lagi anak-anak itu tentu akan datang dengan jumlah yang lebih banyak, sebelum seluruh padepokan akan bergerak." Demikianlah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun memutuskan meninggalkan padepokan itu seperti yang dikehendaki oleh Ki Buyut. Mereka mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Buyut menerima mereka,
sehingga menimbulkan kesulitan bagi Ki Buyut sendiri. Kami akan pergi ke barak itu Ki Buyut, berkata Mahendra kemudian. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia merasa lega bahwa orang-orang yang ada di Banjar itulah yang akan menghindar sehingga anak-anak muda padukuhan itu tidak akan terlibat dalam benturan kekuatan dengan para prajurit. Namun dalam pada itu Mahendra bertanya. Ki Buyut, kami memang akan meninggalkan tempat ini. Tetapi meskipun demikian, apakah tidak akan terjadi akibat yang sama jika anak-anak Ki Buyutlah yang mengejar kami dan menyerang barak itu? Ah, Ki Buyut mengerutkan keningnya. Itu tentu tidak akan terjadi. Mereka tidak akan menyerang prajurit Singasari yang kuat dan terlatih. Belum tentu Ki Buyut. Mungkin dibantu para cantrik dan Empu Purung sendiri, mereka merasa kuat, sahut Mahendra. Jika demikian, nasib prajurit-prajurit memang sangat malang. Mereka tentu akan musnah karena kesaktian Empu Purung, jawab Ki Buyut. Namun katanya selanjutnya. Tetapi aku kira Empu Purung tidak akan melakukannya. Jika Empu Purung tidak melakukannya, tetapi anak-anak muda itu sendiri yang datang dan dihancurkan oleh para prajurit yang melindungi kami, bertanya Mahendra mendesak. Ki Buyut termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya. Jika demikian, itu adakah salah mereka sendiri? Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pada akhirnya Ki Buyut dapat juga melihat kesalahan anak-anak muda di padukuhannya. Meskipun ia sangat mengharapkan agar anak-anak muda itu tidak mengalami sesuatu meskipun ia sadar bahwa tingkah laku mereka yang sesat, namun Ki Buyut pun tidak akan dapat ingkar bahwa anak-anaknya itu benar-benar sudah melampaui batas hubungan baik antara sesama. Sejenak kemudian, maka Mahendra pun minta diri bersama kawan-kawannya meninggalkan Banjar itu, setelah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ternyata Ki Buyut masih sempat minta maaf atas perlakuan anak-anaknya yang tidak terkendali itu. Sehingga mereka terpaksa pergi dari Banjar sebelum waktu yang mereka rencanakan. Dalam perjalanan melintas Bulak, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mendapat beberapa keterangan yang lebih banyak tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yang sudah terpengaruh oleh Empu Purung. Menurut penilaian Mahendra, maka kegiatan padepokan Empu Purung itu sudah benar-benar merupakan persiapan kekuatan untuk menghadapi Singasari pada saat yang akan mereka tetapkan, mengingat kekuatan lain yang bergerak bersama-sama. Kita akan mempercepat sebelum mereka benar-benar bersiap, berkata Ranggawuni kemudian. Aku tidak melihat jalan lain kecuali menyiram api yang sudah mulai menyala dengan air. Mahisa Agni, Witantra, Mahendra serta kedua anaknya dapat memahami keterangan itu. Dan mereka pun memang tidak melihat cara lain kecuali menghancurkan kekuatan mereka. Sementara itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah menjadi semakin dekat dengan barak para prajurit Singasari. Mahisa Bungalan yang melihat mereka dari kejauhan, menjadi berdebar-debar karenanya. Dengan tergesa-gesa ia menjumpai Senopati Singasari yang memimpin prajurit di barak itu. Dengan singkat ia memberitahukan bahwa yang datang itu tentu Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Apakah benar-benar mereka? Senopati itu menjadi berdebar. Ya. Tetapi jangan kau beritahukan prajurit-prajuritmu lebih dahulu. Mungkin itu tidak dikehendaki oleh Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, berkata Mahisa Bungalan. Jadi, siapkan mereka, terserahlah, apa saja alasanmu. Kita akan menerima mereka di barak ini. Senopati itu mengerutkan keningnya. Kumpulkan para prajurit. Letakkan mereka di tempat yang sudah ditentukan. Kau tidak usah memberikan isyarat bagi prajurit-prajuritmu yang tersembunyi, karena kau masih mempunyai waktu memerintahkan 2 orang penghubung datang kepada mereka. Dan kau? Aku akan menjemput mereka. Senopati itu menjadi berdebar. Senopati itu termenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk. Katanya, baiklah. Aku akan mempersiapkan para prajurit tanpa alasan sekalipun. Mahisa Bungalan pun kemudian meninggalkan senopati itu dan bergegas menyongsong iring-iringan kecil yang menuju ke barak itu. Dalam pada itu, anak-anak muda yang mengalami perlakuan kurang baik dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, telah sampai ke padepokan Empu Purung. Kepada pemimpin kelompok mereka melaporkan apa yang telah mereka alami. Pemimpin kelompoknya menjadi marah karena penghinaan itu.
Apalagi ketika para cantrik mendengarnya pula bahwa 2 orang anak muda sudah melukai 7 orang yang pernah mendapat latihan-latihan olah kanuragan di padepokan mereka. Siapakah mereka itu? Bertanya seorang cantrik. Pedagang keliling. Mereka menjual dan membeli benda-benda berharga, pusaka-pusaka dan batu-batu bertuah semacam akik dan sebagainya. Cantrik yang mendengar jawaban itu pun termangu-mangu sejenak. Namun terasa darahnya mulai memanas. Sebagai seorang cantrik pada sebuah padepokan yang disegani, maka yang terjadi itu benar-benar merupakan sebuah penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Dengan wajah yang tegang ia bertanya, "Apakah kalian bertujuh benar-benar tidak berdaya menghadapi kedua orang, anak muda itu? Sehingga keduanya dapat berbuat sesuka hatinya atasmu? Mereka benar-benar luar biasa." Bodoh. Bukan mereka yang luar biasa. Kalianlah yang dungu, atau kalian memang sudah menjadi pengecut. Ketujuh orang anak muda itu terdiam. Mereka melihat wajah cantrik itu semakin tegang. "Kita akan menyelesaikan mereka," berkata cantrik itu. Mereka tidak hanya berdua. Masih ada beberapa orang kawan mereka yang pada saat itu tidak berbuat apa-apa meskipun kedua kawannya berkelahi melawan 7 orang, berkata anak muda yang bertubuh kekar. Mereka terlalu yakin akan kemampuan anak-anak muda itu. Karena itu, kita harus berbuat sesuatu, agar tidak menimbulkan salah mengerti, seolah-olah padepokan kita adalah padepokan sarang orang-orang yang lemah dan membiarkan dirinya dihina oleh pedagang-pedagang akik itu. Anak muda bertubuh kekar itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia dengan ragu-ragu memperingatkan. "Maksudku, jika 2 orang saja di antara mereka tidak dapat kami kalahkan meskipun kami bertujuh, maka jika mereka semuanya melibatkan diri, maka kekuatan mereka perlu dipertimbangkan." "Kau benar-benar telah menjadi seorang pengecut," bentak cantrik itu, sehingga anak muda bertubuh kekar itu pun menundukkan wajahnya, sementara cantrik itu melanjutkan. "Kalian harus melihat, bahwa aku akan membuat mereka jera. Tetapi sudah tentu aku tidak akan pergi sendiri." Cantrik itu pun kemudian menghubungi beberapa orang kawannya yang dianggapnya mempunyai kemampuan yang seimbang. Dengan dada tengadah ia berkata, "Aku tidak mau membuat keributan di padepokan ini. Biarlah kalian tidak menceritakan kepada cantrik-cantrik yang lain, sehingga hati mereka pun akan terbakar pula. Kami akan menyelesaikan hal ini dengan diam-diam." "Apakah kami akan ikut serta?" bertanda anak muda bertubuh kekar itu. "Itu tidak perlu," jawab cantrik itu. Namun tiba-tiba terasa sesuatu menggelitik hati anak-anak muda yang telah menjadi merah biru dan bengkak-bengkak di wajahnya itu. Bahkan di antara mereka terdengar seseorang berbisik. Para cantrik itu agaknya juga mengingini barang-barang yang dibawa oleh pedagang itu, sehingga mereka tidak akan pergi bersama kawan-kawannya yang lain, agar barang-barang itu tidak jatuh ke tangan orang-orang yang terlalu banyak jumlahnya. Tetapi yang lain menyahut, "Masih harus diperhitungkan, apakah mereka akan berhasil mengalahkan pedagang-pedagang itu." Mereka tidak mempercakapkannya lebih lanjut karena cantrik-cantrik itu berkata, "Jangan membuat ribut. Jangan kau ceritakan kepada orang lain lagi apa yang telah kalian alami. Kamilah yang akan menyelesaikan mereka." Anak-anak muda itu tidak menyahut, kecuali menganggukkan kepala. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena para cantrik itu mempunyai wewenang jauh lebih banyak dari mereka. Dalam pada itu, diam-diam beberapa orang cantrik telah pergi ke Banjar. Sebenarnya lah seperti yang diduga oleh anak-anak muda itu, mereka memang ingin membatasi jumlah kawan mereka, agar dengan demikian mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari antara barang-barang pedagang yang sudah menghina padepokan mereka itu. Tetapi mereka menjadi kecewa, ketika di Banjar mereka tidak menjumpai seorang pun. Para pedagang itu ternyata sudah pergi. Dengan wajah yang merah, mereka langsung pergi ke rumah Ki Buyut, karena para cantrik itu telah mendengar, bahwa Ki Buyut ada di Banjar, saat ketujuh anak-anak muda yang berada di padepokan itu mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Ki Buyut sudah mengira, bahwa tentu akan datang sekelompok orang padepokan mencarinya. Karena itulah, ia sama sekali tidak terkejut ketika beberapa orang cantrik itu datang kepadanya. "Di mana orang-orang itu kau sembunyikan Ki Buyut?" bertanya seorang cantrik dengan kasarnya. Ki Buyut menjawab dengan tenang. "Aku tidak menyembunyikan mereka. Mereka sendirilah yang bersembunyi." "Ya. Di mana mereka bersembunyi?"
Mereka pergi ke barak prajurit-prajurit Singasari. Mereka mencoba mencari perlindungan di antara para prajurit itu. Wajah para cantrik itu menjadi tegang. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian dengan lantang salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kau tidak berbohong? Ki Buyut, kami akan pergi ke barak itu. Jika Ki Buyut berbohong, maka Ki Buyut akan menyesal. Tetapi jika benar-benar mereka ada di barak, kami akan menuntut agar mereka diserahkan kepada kami." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, apakah para cantrik itu benar-benar berani datang ke barak prajurit-prajurit Singasari dan menuntut agar orang-orang yang berlindung di barak itu diserahkan kepada mereka. Jika demikian, apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh para prajurit Singasari itu? Selagi Ki Buyut itu termangu-mangu, maka para cantrik itu pun menjadi tidak sabar. Salah seorang dari mereka membentak, "Hi, kenapa kau termenung? Apakah kau telah membohongi kami?" "Tidak," sahut Ki Buyut. "Aku tidak bohong. Aku berkata sebenarnya bahwa mereka ada di barak." Seorang cantrik yang berwajah kasar berkata, "Marilah, kita buktikan, apakah orang-orang itu benar berada di barak. Jika benar, apa salahnya kita minta mereka karena kita mempunyai persoalan dengan mereka. Tetapi jika tidak, desis yang lain. Maka aku tidak akan dapat memaafkan Ki Buyut." Meskipun ia dianggap orang tua di padukuhan ini, namun ia sama sekali tidak pantas untuk dihargai. Ki Buyut menjadi tegang. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Sejenak kemudian beberapa orang cantrik yang memiliki ilmu cukup dari padepokan Empu Purung itu telah meninggalkan Ki Buyut. Menurut pengamatan Ki Buyut kemudian, mereka benar-benar telah pergi ke barak, untuk menuntut agar para pedagang itu diserahkan kepada mereka. Seperti yang mereka katakan, maka para cantrik itu memang benar-benar pergi ke barak. Ketika mereka melihat dua orang penjaga bersenjata telanjang di muka barak itu, salah seorang berkata, "Mereka hanya berdiri untuk menakut-nakuti orang lewat. Tidak ada yang mereka lakukan di sana." Prajurit-prajurit itu kerjanya hanyalah makan, tidur dan bergurau tanpa henti-hentinya. Mereka tidak mempunyai pekerjaan lain. Aku tidak percaya bahwa mereka memiliki keberanian untuk menolak permintaan kita jika benar-benar orang-orang itu ada di barak. Yang lain mengangguk-angguk sambil tertawa. Katanya, "Mereka adalah orang-orang malas yang bodoh. Singasari pun terlalu bodoh untuk mengangkat mereka menjadi prajurit. Mereka hanya menghabiskan makan dan belanja mereka tanpa berbuat apa-apa." Yang lain masih tertawa. Seorang cantrik yang kurus menyambung, "Kita akan mengambil semua barang yang mereka bawa. Jika mereka sudah menyembunyikan di barak itu, mereka harus mengambilnya. Tentu. Dan anak-anak padukuhan yang malang itu tentu akan menjadi iri, karena mereka tidak berhasil merampas barang-barang bertuah dari para pedagang itu." Para cantrik itu tertawa semakin keras. Mereka sudah membayangkan betapa wajah anak padukuhan yang biru bengkak itu akan menjadi merah oleh perasaan iri. Namun sejenak kemudian langkah mereka mulai tertegun. Mereka melihat sikap prajurit yang bertugas itu agak berbeda dari kebiasaan mereka. Nampaknya keduanya berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan malas dan seakan-akan tanpa gairah sama sekali. "Mungkin karena ada beberapa orang yang minta perlindungan kepada mereka," berkata salah seorang dari para cantrik itu. "Persetan," geram cantrik yang tertua. "Aku akan memaksa mereka untuk menyerahkan orang-orang itu." Sejenak kemudian mereka telah menjadi semakin dekat. Agaknya prajurit yang sedang bertugas dengan senjata telanjang itu telah melihat para cantrik itu mendekat. Dengan wajah yang tegang, maka kedua penjaga pintu gerbang halaman barak itu pun kemudian menghentikan mereka sambil bertanya, "Siapakah kalian, dan apakah yang kalian kehendaki?" Sekelompok kecil para cantrik itu termangu-mangu. Namun orang tertua di antara mereka pun segera melangkah maju sambil bertanya, "Kisanak, apakah ada beberapa orang pedagang yang tadi datang kemari?" Prajurit-prajurit yang sedang bertugas itu termenung sejenak. Mereka sudah mengetahui serba sedikit persoalan yang sedang dihadapinya. Karena itu, maka salah seorang dari mereka pun menjawab, "Ya, kami sudah tahu persoalannya. Pedagang-pedagang yang akan dirampok itu memang ada di sini." "Dirampok? Siapakah yang akan merampok mereka?" "Anak-anak muda dari padepokan Empu Purung." "Apakah mereka kawan-kawan kalian?"
Para cantrik itu tidak mengira bahwa prajurit-prajurit itu akan langsung sampai ke pokok persoalannya, sehingga sejenak mereka termangu-mangu. Nah, apakah maksud kalian? Minta maaf atau apa? Cantrik yang tertua di antara mereka itu pun tergetar hatinya mendengar kata-kata para prajurit yang tidak disangkanya. Mereka mengira prajurit-prajurit itu akan mengangguk-angguk sambil tersenyum-senyum. Mempersilahkan mereka dan bertanya dengan leher berkerut, apakah yang mereka kehendaki. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk menunjukkan pengaruhnya. Kami memang mencari pedagang-pedagang itu karena kami memerlukan mereka. Untuk apa? Itulah yang kami tanyakan. Sebab menurut perhitungan kami akan dapat terjadi dua kemungkinan. Kalian akan minta maaf atas perlakuan kawan-kawan kalian atau justru akan berusaha merampok mereka. Para cantrik itu menjadi semakin berdebar-debar. Namun mereka masih tetap merasa bahwa prajurit-prajurit itu tidak akan berani melawan pengaruh padepokan Empu Purung. Sehingga karena itu, justru cantrik yang tertua itu pun masih juga menjawab dengan lantang. Apapun yang akan kami lakukan. Atas nama padepokan Empu Purung, serahkanlah orang-orang yang telah menghina kawan-kawan kami. Menghina, prajurit yang bertugas itu memandang cantrik itu dengar tajamnya. Kenapa pedagang-pedagang itu menghina kawan-kawanmu? Bohong, kawan-kawanmu lah yang akan merampok mereka. Tetapi, 7 orang di antara kalian tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menghadapi 2 dari 7 orang pedagang itu. Untunglah mereka masih tetap berperi kemanusiaan. Jika tidak, maka leher ke-7 orang kawanmu itu sudah dipenggalnya sebagaimana ia menghadapi perampok-perampok di sepanjang perjalanan mereka. Hati para cantrik itu tergetar. Bukan saja karena sikap prajurit-prajurit Singasari yang tidak diduganya, tetapi juga karena cerita prajurit-prajurit itu tentang para pedagang yang melarikan diri dari Banjar dan mencari perlindungan di barak itu. Sekilas teringat oleh para cantrik itu, bahwa seorang dari kawannya pernah mencari perkara melawan seorang prajurit muda di pasar. Tetapi kawannya itu sama sekali tidak berdaya. Tetapi prajurit-prajurit itu harus menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Empu Purung yang dengan jari-jarinya dapat menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan, geram cantrik itu di dalam hatinya. Namun agaknya prajurit-prajurit itu bersikap keras. Karena itulah maka cantrik yang tertua itu mulai mengancam. Kisanak. Lebih baik Kisanak menyerahkan orang-orang itu daripada kalian harus berhadapan dengan Empu Purung dan pasukannya. Kisanak harus mengetahuinya, bahwa kekuatan Empu Purung tentu berlipat ganda dari sejumlah kecil prajurit yang ada di barak ini. Mungkin kau benar. Tetapi adalah menjadi kewajibanku untuk melindungi orang-orang yang merasa dirinya terancam oleh kejahatan seperti para pedagang itu. Tetapi itu berarti bahwa kalian telah mengorbankan diri kalian, karena kalian mendengarkan fitnah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kalian kenal itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Namun yang seorang lagi tiba-tiba berkata, kami tidak berkeberatan jika kalian hanya sekedar ingin bertemu. Tetapi di dalam barak ini dan di bawah saksi prajurit-prajurit Singasari. Wajah para cantrik itu menjadi merah. Dengan suara para cantrik tertua itu bertanya, kalian tidak mempercayai kami? Dan jawaban prajurit itu pun tegas. Tidak, kami tidak mempercayai kalian. Wajah para cantrik yang merah itu menjadi semakin merah. Apalagi ketika prajurit itu pun kemudian berkata, nah sekarang kami persilahkan kalian masuk menjumpai para pedagang itu. Namun cantrik yang tertua itu pun mencoba untuk berkata setegas para prajurit. Tidak. Aku tidak akan memasuki barak prajurit Singasari. Aku memerlukan pedagang-pedagang itu. Masuklah, prajurit itu mendesak. Tidak. Namun para cantrik itu terkejut. Beberapa orang prajurit bersenjata tiba-tiba saja telah keluar dari regol sambil berkata, memandang mereka dengan tajamnya. Salah seorang dari mereka berkata lantang. Masuklah. Kau dengar perintah kami. Cantrik yang tertua itu menjadi gemetar menahan marah. Dipandanginya prajurit-prajurit itu dengan nyala di sorot matanya. Dengan suara yang tidak kalah lantangnya ia berkata, kalian tidak dapat memaksa kami. Empu Purung akan menjadi marah dan membakar barak kalian dengan sorot matanya. Tidak akan berarti apa-apa, sahut pemimpin sekelompok prajurit itu. Senopati kami mampu menyiram api yang betapapun besarnya dengan air terlontar dari mulutnya. Gila. Itu tidak mungkin.
Kau mengigau juga tentang kemampuan Empu Purung. Sekarang masuklah. Kalian akan bertemu dengan pedagang-pedagang yang kalian cari. Persetan. Cepat, tiba-tiba pemimpin kelompok itu mengacungkan senjatanya. Kami dapat memaksa kalian meskipun kalian murid Empu Purung. Cantrik-cantrik itu tidak dapat membantah lagi. Mereka pun dengan segan terpaksa memasuki halaman barak itu dan dengan diiringi oleh sekelompok prajurit mereka langsung dibawa ke halaman belakang. Beberapa orang agaknya lelah menunggu kedatangan mereka. Di antaranya adalah Mahendra dan kedua anak-anaknya. "Ha! Itulah mereka," tiba-tiba saja Mahisa Murti berteriak. Para cantrik itu memandang orang-orang itu dengan mata yang menyala. Di luar sadarnya salah seorang bergumam. "Kaliankah pedagang-pedagang gila itu?" "Ya. Kami telah mencari perlindungan di sini. Sekarang, katakan, apa maksud kalian? Menuntut balas atau juga akan merampok kami seperti kawan-kawanmu yang menjadi merah biru itu?" jawab Mahisa Pukat. Wajah para cantrik itu menjadi merah membara. Ingin mereka meloncat dan mencekik kedua anak muda itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di sebelah-menyebelah mereka prajurit-prajurit Singasari siap bertindak. Namun agaknya prajurit Singasari benar-benar telah mendapat keputusan untuk bertindak setelah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka melihat sendiri perkembangan padepokan Empu Purung yang dapat dijadikannya gambaran bagi beberapa padepokan yang lain, yang juga sedang mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan serentak dalam kesatuan perintah Empu Baladatu. Karena itulah, maka tiba-tiba pemimpin kelompok kecil prajurit yang memaksa para cantrik itu masuk maju selangkah. Di luar dugaan para cantrik, tiba-tiba saja ia menangkap lengan salah seorang dari mereka dan menariknya dengan serta-merta. "Hi!" cantrik itu berteriak. "Apa maksudmu? Kau menjadi tawanan kami. Bawalah kawan-kawanmu yang akan merampok para pedagang ini. Jika mereka telah datang, barulah yang seorang ini aku lepaskan." "Tetapi mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri," berkata cantrik yang bertubuh kekar. "Aku tidak peduli. Sekarang kalian boleh pergi. Tetapi untuk melepaskan yang seorang, ini, 7 orang yang berusaha merampok pedagang-pedagang ini harus kalian serahkan." Anak muda bertubuh kekar di antara para cantrik itu mendesak maju. Matanya bagaikan menyala. Kata-katanya gemetar karena marah. "Itu bukan persoalan kami. Kami tidak tahu menahu tentang mereka." "Bohong. Kedatangan kalian adalah karena ketujuh orang yang menjadi merah biru itu tentu melaporkan kepada kalian. Semula kami tidak ingin mempersoalkannya lagi, karena mereka sudah cukup mendapat hukuman oleh kekalahan mereka. Tetapi kedatangan kalian membuat kami marah." Wajah para cantrik itu menjadi merah padam. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata sikap para prajurit itu berbeda dengan dugaan mereka. Jika mereka menyebut diri mereka para cantrik dari padepokan Empu Purung, maka semua kata-kata mereka akan dipenuhi dengan wajah yang terang dan senyum di bibir. Tetapi ternyata bahwa para prajurit Singasari itu telah berbuat lain. Mereka justru menangkap seorang dari antara mereka. Sejenak para cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian cantrik yang tertua di antara mereka berkata, "Kisanak, kalian jangan bermain-main dengan Empu Purung. Tindakan kalian dapat memancing kemarahannya." "Ia tidak akan marah," jawab pemimpin kelompok kecil itu. "Apalagi jika kau berkata dengan jujur, bahwa beberapa orang anak muda dari padepokan itu telah berusaha merampok para pedagang batu bertuah." Jawaban itu benar-benar telah menggetarkan dada para cantrik itu. Rasa-rasanya dada mereka akan retak. Meskipun demikian mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka berada di tengah-tengah barak prajurit Singasari. Meskipun nampaknya para prajurit yang lain, yang lalu lalang di halaman itu tidak menghiraukan mereka kecuali yang sedang bertugas, namun mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh cantrik yang tertua adalah sekedar mengumpat dan mengancam. "Kalian benar-benar orang yang tidak tahu diri. Kalian berada di daerah kekuasaan Empu Purung. Jika kalian mencoba mengganggu kuasanya, maka kalian tentu akan menyesal. Berapa jumlah prajurit Singasari yang ada di sini?" Di padepokan Empu Purung tersimpan kekuatan 4-5 kali lebih besar dari kekuatan prajurit di sini. "Aku tidak peduli," jawab pemimpin prajurit itu. "Dan kalian akan hancurkan lumat karena kekuatan yang tidak terlawan."
Janganlah kalian, sedangkan gunung akan runtuh dan lautan akan kering. Sudah berapa kali kau katakan? Dan sudah berapa kali aku katakan, bahwa aku tidak percaya. Wajah para cantrik bagaikan terbakar oleh kemarahan. Namun yang dapat mereka lakukan adalah dengan tergesa-gesa meninggalkan halaman barak itu sambil berkata kepada kawannya yang harus tinggal. Sebentar lagi aku akan datang. Kau akan kami bebaskan, dan para prajurit akan menyesali tingkah lakunya. Sebaiknya mereka tidak mencampuri persoalan kami dengan para pedagang itu. Para prajurit itu tidak menjawab. Namun cantrik yang seorang itu pun segera dibawa ke dalam sebuah bilik kecil, ditutup pintunya dan diselarak dari luar. Dalam pada itu, barak kecil itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Tetapi itu merupakan suatu isyarat dari kerja yang besar yang akan dilakukan di seluruh Singasari. 2 orang, prajurit telah berpacu menuju ke kota raja. Mereka akan mengalirkan perintah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sesudah dibicarakan dengan Mahisa Agni dan Witantra serta senopati prajurit Singasari yang ada di dalam barak itu, bahwa sudah waktunya Singasari mengambil sikap. Sebab semakin lama kekuatan-kekuatan itu tentu akan menjadi semakin besar. Tetapi, di samping perintah itu, Singasari pun telah mengeluarkan perintah untuk mengamati tingkah laku orang-orang Mahibit dan jalur yang telah mereka pasang pula. Prajurit yang berpacu ke kota raja itu telah mendapat perintah pula, bahwa untuk sementara pemerintahan akan dikendalikan langsung lewat perintah-perintah yang akan dikeluarkan oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dari telatah Alas Pandan, berdasarkan atas keterangan yang setiap saat harus disampaikan kepada mereka mengenai perkembangan Singasari. Terutama padepokan-padepokan yang harus segera dihancurkan dan orang-orang Mahibit serta jalur yang sampai kepada beberapa orang aku dan pemimpin pemerintahan yang lain. Dalam pada itu, seperti yang sudah diperhitungkan, maka para cantrik itu menjadi sangat marah. Mereka menyampaikan persoalan mereka kepada kawan-kawan mereka, sehingga persoalan itu segera didengar oleh setiap orang di dalam padepokan Empu Purung. Kita laporkan kepada Kakang Putut Sanggawardi, berkata seorang cantrik. Ya. Laporan itu tentu akan sampai kepada Empu Purung, sahut yang lain. Beberapa orang cantrik pun segera menemui Putut Sanggawardi. Dengan membumbui persoalannya di beberapa bagian, mereka berhasil membuat wajah Putut itu menjadi merah padam. Tadi seorang kawanmu masih ada di barak itu? Putut itu bertanya. Ya Kakang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena prajurit Singasari di seluruh barak itu telah mengepung kami, jawab cantrik yang tertua di antara mereka yang pergi ke barak. Suatu penghinaan yang tidak pantas. Kita akan membalas penghinaan itu dengan penghinaan yang lebih besar. Bukan saja kepada para pedagang, tetapi kepada seluruh isi barak. Kita akan datang dan membakar barak itu. Menangkap semua prajurit dan mengaraknya di sepanjang jalan ke Singasari. Kita akan menukarkan prajurit-prajurit itu dengan tebusan yang paling berharga bagi kami, geram Putut Sanggawardi. Ya, sahut beberapa orang cantrik sekaligus. Kita akan berbuat sesuatu yang dapat membersihkan nama kita dari penghinaan itu. Aku akan menghadap Empu Purung, berkata Putut Sanggawardi. Para cantrik itu pun berharap, agar Empu Purung dapat mendengarkan keinginan mereka. Prajurit-prajurit di barak itu memang sangat memuakkan. Apalagi cantrik yang pernah dikalahkan oleh Mahisa Bungalan dan cantrik yang telah pergi ke barak itu. Putut Sanggawardi diterima oleh Empu Purung dengan hati yang berdebar-debar. Menilik wajahnya yang tegang dan sorot matanya yang menyala, tentu ada persoalan penting yang akan disampaikannya. Duduklah, berkata Empu Purung kepada Putut Sanggawardi. Empu, berkata Putut itu. Ada sesuatu yang penting terjadi. Mungkin berada di luar persoalan yang sebenarnya dikehendaki oleh Empu Baladatu. Tetapi sudah tentu bahwa persoalan tidak akan kita abaikan. Apakah yang sudah terjadi? Bertanya Empu Purung. Putut itu pun mulai bercerita. Ternyata cerita yang sudah dibumbui oleh para cantrik itu, masih dibumbui lagi oleh Putut Sanggawardi agar Empu Purung menjadi marah dan segera mengeluarkan perintah untuk menghancurkan barak itu. Ternyata usaha Putut itu berhasil. Wajah Empu Purung pun menjadi merah dan sorot matanya bagaikan api yang menyala. Tetapi Empu Purung ternyata masih mempergunakan nalarnya. Ia tidak seperti anak-anak muda yang mudah terbakar dan melakukan tindakan di luar perhitungan yang matang. Tingkah laku para prajurit itu memang sudah memuakkan, berkata Empu Purung.
Putut Sanggawerdi menjadi berdebar-debar. Ia menunggu perintah yang jatuh dari Empu Purung untuk menyerang dan menghancurkan barak kecil itu. Tetapi ternyata Empu Purung berkata, "Kita harus berbuat sesuatu untuk membebaskan anak kita. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan usaha besar dari seluruh Singasari." "Apakah yang Empu maksud?" Tertawa berkepanjangan. "Rencana Empu Baladatu dalam keseluruhan. Tetapi penghinaan itu tidak akan dapat kita biarkan. Semakin lama penghinaan itu akan menjadi semakin tajam, sehingga akhirnya datang waktunya, mereka akan memasuki padepokan ini dan membakar semua isinya, sementara kita masih tetap menunggu perintah dari Empu Baladatu. Tetapi kita yang berada di daerah kecil ini harus memperhitungkan semua usaha yang tersebar di daerah yang jauh lebih luas." "Empu," berkata Putut Sanggawerdi, "kita akan bertindak secepatnya. Sementara itu kita mengirimkan petugas yang harus menghubungi Empu Baladatu. Kita akan mengatakan selengkapnya tentang penghinaan yang tidak dapat kita biarkan. Sementara itu, Empu Baladatu sebaiknya mengambil keputusan dengan cepat. Yang ada biarlah digerakkan. Singasari yang lengah tidak akan dapat berbuat banyak. Mungkin di setiap daerah terpencil terdapat barak-barak kecil seperti barak prajurit itu. Tetapi seperti barak itu juga maka para empu di padepokan akan dengan mudah dapat menghancurkan mereka." Empu Purung termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Putut Sanggawerdi dengan tajamnya. Namun dari wajah itu ia hanya dapat melihat dendam dan kebencian yang menyala sejenak. Empu Purung termenung. Namun kemudian sambil mengangguk ia berkata, "Baiklah. Aku akan mengirimkan 2 orang penghubung untuk melaporkan kepada Empu Baladatu bahwa kita di sini sudah tidak dapat menunda lagi. Benturan kekuatan sudah terjadi karena penghinaan yang tidak dapat kita maafkan lagi." Demikian penghubung itu berangkat, demikian kita mulai bergerak. Putut Sanggawerdi. Aku pun terbakar mendengar pengaduan itu. Tetapi kita tidak boleh bertindak tergesa-gesa agar langkah kita tidak sesat. "Apalagi yang harus dipertimbangkan Empu?" bertanya Putut Sanggawerdi. "Kita harus mengumpulkan semua kekuatan yang ada. Kita harus membagi diri dan menyusun rencana penyergapan yang sebaik-baiknya. Sebagian akan datang dari bagian depan, yang lain akan menyerang dari arah belakang. Berarti sekelompok dari kita akan naik ke lereng pegunungan kecil dan turun bagaikan batu-batu yang runtuh melanda barak itu. Semuanya akan berjalan lancar jika perintah telah jatuh." Empu Purung termangu-mangu. Namun kemudian ia pun memerintahkan Putut Sanggawerdi untuk memanggil 2 orang penghubung yang akan pergi ke padepokan Empu Baladatu. "Katakan bahwa kita di sini tidak dapat menunggu lagi. Meskipun alasannya agak berbeda dengan yang sebenarnya, tetapi kita harus segera mulai." "Apakah kami harus mengatakan bahwa Empu sudah mulai?" bertanya penghubung itu. "Ya. Karena demikian kau berangkat, maka kami akan menyusun rencana yang akan segera kami lakukan. Hari ini juga." Kedua orang penghubung itu mengangguk-angguk. Perjalanan ke padepokan Empu Baladatu bukannya perjalanan yang pendek. Mereka akan sampai lewat 2 hari semalam perjalanan berkuda dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tetapi kedua orang penghubung itu tidak membantah, mereka segera minta diri. Sejenak mereka masih harus mengumpulkan bekal perjalanan. Kemudian mereka pun segera berpacu di atas punggung kuda mereka yang kuat dan tegar menuju ke padepokan Empu Baladatu. Sementara itu, sepeninggal kedua penghubung itu, Empu Purung pun segera mempersiapkan diri. Dipanggilnya beberapa orang cantrik tertua di samping Putut Sanggawerdi dan Putut yang masih lebih muda, Putut Kudawi Darba. "Kita sudah disudutkan untuk mulai dengan sebuah perjuangan yang besar," berkata Empu Purung di hadapan orang-orang terpenting dari padepokannya. Kedua orang putut dan para cantrik yang paling berpengaruh di padepokannya itu pun mengangguk-angguk. Mereka semuanya sudah mendengar apa yang sudah terjadi. Seorang cantrik telah ditawan oleh para prajurit, yang menurut pengertian mereka tanpa sebab. Kita tidak boleh membiarkan penghinaan itu terjadi. Kita harus mulai bergerak di sini. Prajurit-prajurit itu harus kita hancurkan mutlak sehingga tidak seorang pun yang tinggal dan sempat melaporkan kepada pimpinan mereka di Singasari. Dengan demikian, maka jalur gerakan prajurit Singasari akan terhambat. Tanpa laporan dari barak yang akan kita hancurkan, mereka tidak akan mengambil tindakan secepatnya. Sementara itu Empu Baladatu tentu akan menyadari bahwa ia harus bergerak cepat di seluruh daerah yang sudah sepakat untuk bergerak menentang Singasari.
Kedua orang putut dan para cantrik yang dianggap tertua di padepokan itu pun mengangguk-angguk. Nah, sekarang siapkan seluruh kekuatan kita menjadi dua kelompok besar. Yang sekelompok akan menyerang barak itu dari depan, sedang yang lain akan menyerang dari arah lereng bukit-bukit kecil di belakang barak itu. Di dalam kelompok besar itu akan bergerak kelompok-kelompok kecil dari para cantrik dan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan yang sudah bersedia bergabung dengan kita. Kita akan membunyikan isyarat memanggil setiap laki-laki yang berada di bawah pengaruh padepokan ini, seorang cantrik berkata lantang. Bodoh kau, bentak Empu Purung. Isyarat itu akan mengisyaratkan pula kepada para prajurit Singasari untuk bergerak. Jika mereka merasa lemah, mereka akan meninggalkan tempatnya. Jika mereka merasa kuat, mereka akan menyusun pertahanan. Jadi, bertanya cantrik itu. Kalian harus bergerak cepat. Kalian akan memanggil setiap orang. Hubungan itu harus berlangsung cepat dan berantai. Menjelang senja, semuanya harus sudah berkumpul. Kita akan bergerak di malam hari. Besok, ketika fajar menyingsing, kita akan mulai bergerak menyerang barak itu. Yang menyerang dari depan, akan datang lebih dahulu. Yang lain menyusul di saat kekuatan prajurit itu sudah tertumpah pada pertempuran di bagian depan. Kelompok yang turun lereng bukit, akan menghancurkan dinding barak yang lemah di bagian belakang dan menduduki barak itu. Menangkap semua orang yang ada dan membunuhnya sekaligus tanpa ampun. Juga para pedagang yang berlindung di dalam barak itu. Para cantrik mengangguk-angguk. Mereka telah memahami apa yang harus mereka lakukan. Karena itulah, maka mereka pun segera berpencar memanggil setiap orang yang akan ikut serta dalam pertempuran yang akan terjadi melawan prajurit Singasari yang telah melindungi para pedagang dan telah menawan seorang cantrik. Dengan segera panggilan bagi setiap laki-laki yang berada di bawah pengaruh Empu Purung itu pun menjalar ke segenap penjuru. Dari mulut ke mulut, maka setiap orang yang berkepentingan pun segera mendengar perintah Empu Purung. Sepercik kegembiraan telah melanda hati mereka. Telah cukup lama mereka menempa diri dalam olah kanuragan. Tetapi mereka belum pernah mendapat kesempatan untuk mengukur kemampuan mereka. Tiba-tiba kini datang kesempatan itu. Mereka akan bertempur melawan prajurit-prajurit Singasari yang jumlahnya tidak terlampau banyak. Untuk pengalaman pertama, maka tugas ini cukup berat, desis salah seorang dari mereka. Yang lain mencibirkan sambil berkata, hampir tidak ada gunanya. Para cantrik sudah akan berebut dahulu mencincang prajurit-prajurit yang jumlahnya tidak lebih dari jumlah jari sebelah tangan itu. Jangan menganggap mereka semacam patung. Mereka telah mendapat latihan-latihan yang masak untuk bertempur. Mungkin mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari kita semuanya, desis salah seorang dari mereka. Beberapa orang tertawa serentak. Salah seorang berkata, kau memang pengecut. Tetapi baiklah. Lebih baik berhati-hati daripada terperosok ke dalam kesulitan. Tetapi kau harus percaya kepada diri sendiri, bahwa prajurit-prajurit Singasari yang ada di barak itu tidak lebih dari pemalas dan pemabuk. Kau telah melupakan apa yang pernah terjadi, orang itu masih berusaha untuk membantah. Seorang dari antara kita telah mengalami nasib buruk di tengah-tengah pasar. Untunglah bahwa ia masih selamat. Kemudian 7 orang yang datang menjumpai pedagang yang sekarang berada di antara para prajurit itu pula. Mereka menjadi merah biru dan bahkan telah kehilangan bentuk. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Yang dikatakan itu sebenarnya lah telah terjadi. Namun salah seorang dari mereka menjawab. Di hadapan para cantrik, terutama di hadapan Putut Sanggawerdi dan Putut Kuda Widarba, mereka tidak akan berarti apa-apa. Terlebih lagi, Empu Purung sendiri akan turun ke medan menghancurkan mereka sehingga lumat menjadi debu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Jika Empu Purung sendiri turun ke medan, maka prajurit-prajurit Singasari itu memang tidak akan ada artinya. Karena itulah, maka dengan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, pasukan Empu Purung itu pun telah siap pada waktunya. Menjelang senja mereka telah berada di sekitar padepokan. Putut Sanggawerdi dan Putut Kuda Widarba sibuk membagi mereka dalam kelompok-kelompok yang tidak terlalu besar. Di setiap kelompok terdapat anak-anak muda dari padukuhan di sekitar padepokan dan beberapa orang cantrik. Seorang cantrik yang tertua di antara mereka, akan menjadi pemimpin kelompok dan bertanggung jawab terhadap salah seorang dari kedua putut yang ada di padepokan itu. Kita mempunyai 12 kelompok, berkata Putut Sanggawerdi.
Ya, sahut Putut yang lebih muda. 7 kelompok akan menyerang dari depan, dan 5 kelompok yang lain akan menghancurkan barak itu dari belakang. Empu Purung yang mendapat laporan bahwa pasukannya telah siap, segera mengadakan penelitian terakhir. Ia melihat dengan teliti ke-12 kelompok yang akan berangkat ke barak yang tidak terlalu jauh. Selebihnya dari ke-12 kelompok itu harus berjaga-jaga di padepokan dan mengawasi setiap perkembangan keadaan. Rata-rata 3 orang empu, tetapi ada juga yang hanya 2 orang, jawab Putut Sanggawerdi. Empu Purung mengerutkan keningnya. Sementara Putut Sanggawerdi melanjutkan. Tetapi 2 kelompok di antara ke-12 kelompok itu terdiri seluruhnya anak-anak muda pilihan dan 3 orang cantrik pilihan pula. Mereka akan berada di paling depan dari kedua arah yang sudah ditentukan. Empu Purung mengangguk-angguk. Lalu katanya. Salah seorang di belakang. Aku akan ikut serta dalam sergapan dari depan. Kedua putut itu mengangguk-angguk. Putut Sanggawerdi yang sudah lebih tua dan mempunyai lebih banyak pengalaman akan berada di dalam pasukan yang akan menyergap dari belakang. Pulut Sanggawerdi mengangguk-angguk. Katanya. Baik empu, aku akan menyesuaikan diri. Empu Purung mengangguk-angguk pula. Nampaknya ia puas dengan pasukannya, sehingga ia pun berkata. Kita akan segera berangkat. Aku akan menyertai pasukan yang terdiri dari 7 kelompok. Tetapi kita tidak akan menyergap sebelum langit di timur berwarna merah. Para putut, cantrik dan anak-anak muda itu seakan-akan tidak sabar lagi menunggu. Mereka ingin segera menyergap prajurit-prajurit yang menurut pertimbangan mereka tentu sudah tidur nyenyak. Bahkan para prajurit yang malas itu tidak akan terbangun seandainya mereka mendengar bukit kecil di sebelah barak mereka itu runtuh. Jantung mereka mulai bergejolak ketika mereka mulai bergerak dari padepokan mereka. Kelompok-kelompok yang terbagi menjadi 2 bagian itu pun segera memisahkan diri. Yang dipimpin oleh Empu Purung sendiri bersama Putut Kuda Widarba langsung menuju ke barak itu, sementara yang lain melingkar dan akan turun dari bukit kecil menyerang dari arah belakang. Hati-hati. Meskipun mereka pemalas, tetapi jika kebetulan ada di antara mereka yang berkeliaran di malam hari dan melihat pasukan kita, maka mereka tentu akan mempersiapkan diri. Bersiap untuk lari, atau mencoba untuk melawan kekuatan kita yang tentu akan berada di luar kemampuan mereka, pesan Empu Purung kepada pasukannya, terutama yang akan menyerang dari belakang. Kita akan melontarkan isyarat dengan panah-panah api, berkata Empu Purung selanjutnya, baru kalian meluncur turun. Dengan hati-hati pasukan Empu Purung itu merayap semakin dekat. Tetapi mereka tidak langsung menyerang. Mereka terhenti beberapa puluh langkah dari barak itu dan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul kecil dan tanaman hijau di sawah. Kita menunggu fajar, desis Empu Purung kepada Putut Kuda Widarba. Jika langit menjadi merah, maka kita akan menyerang. Prajurit-prajurit itu tentu masih belum terbangun dari tidur yang paling nyenyak. Tetapi fajar masih lama, desis Putut Kuda Widarba. Beristirahatlah. Jika sempat, tidurlah beberapa saat. Aku akan mengawasi barak itu. Putut Kuda Widarba pun kemudian memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membagi orang-orangnya. Mereka yang masih sempat untuk tidur, biarlah mereka tidur. Tetapi di antara mereka di dalam kelompok itu harus ada yang terjaga dan siap menerima perintah. Terutama pemimpin kelompok. Waktu yang tidak terlalu lama itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh anak-anak muda itu untuk tidur barang sekejap. Tetapi yang dapat mereka lakukan adalah sekedar memejamkan mata. Tetapi kegelisahan dan ketidaksabaran telah mengganggu ketenangan mereka, sehingga jarang di antara mereka yang benar-benar dapat tertidur. Bahkan beberapa orang di antara mereka, benar-benar telah merasa tertekan oleh perasaan menunggu. Seolah-olah dada mereka menjadi pepat dan sesak. Namun demikian mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu, Empu Purung dengan saksama, memperhatikan barak prajurit Singasari itu dari kejauhan. Tidak nampak tanda-tanda apapun yang dapat mencemaskannya. Obor yang terpasang adalah obor yang menyala seperti biasanya. Obor minyak di depan regol halaman, dan di sudut-sudut dinding kayu yang mengitari halaman barak itu. Bahkan rasa-rasanya barak itu rampak lebih suram dari biasanya. Cahaya lampu minyak yang menyala di dalam barak, nampak redup dan barak kecil itu benar-benar merupakan sasaran yang menyenangkan bagi nafsu membunuh dari orang-orang di padepokan Empu Purung itu. Agaknya Empu Purung pun benar-benar memahami perjalanan bintang di langit, sehingga ia dapat menghitung waktu dengan tepat.
Ketika bintang bubuk penceng telah jauh condong ke barat, serta bintang Panjer Rina nampak bagaikan menyala di timur, maka mulailah Empu Purung memberikan isyarat agar orang-orangnya mempersiapkan diri. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, berkata Empu Purung. Waktu yang paling nyenyak bagi orang-orang malas itu. Jika kita menyerang mereka akan terkejut dan bangkit dengan mata setengah terpejam. Mungkin mereka sempat meraih senjata mereka, tetapi mereka tidak sempat membedakan yang manakah lawan-lawan mereka karena kantuk yang masih mencengkam. Orang-orangnya menjadi berdebar-debar. Para cantrik yang merasa memiliki kelebihan dari anak-anak muda yang ikut di dalam pasukan itu pun akan mencoba menunjukkan kelebihan mereka. Meskipun lawan mereka adalah prajurit-prajurit Singasari, tetapi kemampuan para cantrik itu akan dapat mengimbanginya. Sejenak kemudian, maka pasukan Empu Purung itu telah bersiap untuk menyergap. Lewat para pemimpin kelompok Empu Purung memberikan pesan-pesan terakhir. Separuh dari kita sudah siap untuk menyergap dari belakang, berkata Empu Purung. Semuanya akan berjalan lancar. Dan kita akan membinasakan setiap yang hidup di dalam barak itu. Dengan isyarat, maka pasukan itu pun segera bergerak maju. Dalam cahaya kemerah-merahan mereka melihat barak yang sepi, seolah-olah sama sekali tidak berpenghuni. Cahaya lampu masih menyala di regol dan di sudut-sudut dinding halaman. Namun tidak seorang pun yang nampak selain 2 orang penjaga yang berjalan hilir mudik. Kita akan menyergap. Penjaga itu akan berteriak. Tetapi kesempatan mereka sangat sedikit, desis Empu Purung. Perlahan-lahan pasukannya pun bergerak maju. Semakin dekat mereka dengan barak itu, maka mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika menurut pengamatan mereka dalam keremangan dini hari, barak itu tetap sepi. Empu Purung dan orang-orangnya tertegun sejenak, ketika mereka mendengar suara burung tuhu di kejauhan. Suaranya bagaikan menyobek hati. Lambang kematian, desis salah seorang cantrik. Suara burung tuhu adalah suara maut. Tetapi tidak terdengar suara burung kulik. Biasanya suara burung tuhu didahului suara burung kulik yang memekik-mekik tinggi, desis yang lain. Keduanya memang panggilan maut. Tetapi suara burung tuhulah yang menentukan. Kulik sekedar memberikan pertanda. Namun dalam pada itu, Empu Purung yang berada di antara pasukannya menjadi tegang. Ia adalah seorang yang memiliki pendengaran yang tajam. Sehingga karena itu maka dengan tegang ia bertanya kepada Putut Kuda Widarba. Kau dengar suara burung tuhu? Ya Empu. Bagaimana menurut pendengaranmu? Putut itu pun termasuk anak muda yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Inderanya menjadi bertambah tajam. Karena itulah maka di telinganya, suara burung tuhu itu pun terdengar agak aneh. Empu, desis Putut Kuda Widarba. Apakah itu benar-benar suara burung hantu? Tidak. Kita sudah diketahui oleh orang-orang di dalam barak itu. Suara itu adalah suara isyarat. Karena itu kita yang terlambat. Kita harus segera menyergap sekarang. Putut Kuda Widarba mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia menyadari apa yang akan terjadi. Karena itulah, maka ia pun segera mengacukan pedangnya tinggi-tinggi sambil berteriak nyaring. Suaranya memukul tebing dan melontarkan gema yang seakan-akan berputaran di udara. Aba-aba itulah yang ditunggu oleh para cantrik dan anak-anak muda yang ikut serta di dalam pasukan itu. Demikian mereka mendengar aba-aba itu, maka mereka pun serentak meloncat berlari menyerang barak yang nampaknya sangat sepi. Tetapi oleh latihan-latihan yang matang, maka mereka sama sekali tidak terpecah dari kelompok masing-masing dan kedudukan yang sudah ditentukan. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun mereka telah membentuk sebuah gelar kecil, Garudang Layang. Empu Purung sendirilah yang menjadi paruh gelar, di belakangnya selangkah Putut Kuda Widarba dan 2 orang cantrik terpercaya. Kemudian bertebaran sayap sebelah menyebelah dipimpin oleh pemimpin kelompok masing-masing. Sementara sekelompok yang lain berada tepat di belakang paruh gelar itu, sebagai ekornya yang siap membantu apabila pimpinan gelar mengalami kesulitan. Tetapi juga merupakan perisai yang akan dapat melindungi pimpinan gelar jika ada serangan tiba-tiba dari arah belakang. Empu Purung yang memimpin sergapan itu langsung mendekati barak yang sepi. Mereka tidak berniat untuk langsung memasuki barak, karena menurut pendapat mereka, prajurit yang ada di barak itu sudah mengetahui bahwa lawan akan segera datang. Empu Purung yang memimpin sergapan itu langsung menuju ke pintu gerbang, sementara saja gelarnya menebar di sepanjang dinding halaman barak.
Beberapa langkah dari dinding barak, Empu Purung memberikan isyarat agar pasukannya berhenti sejenak untuk mengamati keadaan. Tetapi barak itu benar-benar sepi. Bahkan kedua penjaga yang semula hilir mudik di pintu gerbang itu pun sudah tidak nampak lagi. Empu Purung menjadi termangu-mangu sejenak. Ia tidak melihat prajurit-prajurit Singasari itu menjengukkan kepala mereka dan melontar anak panah untuk mempertahankan barak mereka. Sepi sekali, desis Empu Purung. Mereka sama sekali tidak menampakkan diri. Mereka menunggu di halaman, desis Kudawi Darba. Bersambung ke bab 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.